Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu merek SAP ya. Seperti biasa di bagian freezer itu ngeblok dan ke bawah tidak dingin ya. Nah, seperti ini ngeblok esnya ya, kelihatan banget di celah udara yang seharusnya sirkulasi udara ini tidak boleh tersumbat oleh blok es ya. Nah, ini area-area tempat sirkulasi udara seperti kayak gini tuh terhambat oleh bunga es karena ada sistem yang tidak bekerja atau rusak. Oke, penutup pertama kita udah buka, ini tinggal kelihatan gabusnya ya, kipas aja sampai macet gini ya, berisik ngebanting dia ke blok es ya. Nah, untuk membuka ini tentu lumayan lama ya, untuk melihat keadaan di dalam, entah itu bimetal, pius panas maupun heater. Tetapi yang lebih penting adalah heaternya ya, walaupun di sana banyak tertutup oleh bunga es atau blok es ya heaternya tersebut dan sulit untuk dijangkau secara real, kita bisa mempergunakan skema diagram ini untuk mengetahui jalurnya kemana. Nanti kita mempergunakan apometer ya, kita bisa ngebaca di daerah sini. Nah, di sini ada tertera yellow lah, dia punya ya kuning lah heaternya, lalu terhubung ke pius panas ya, pius heater, dan keluar itu warna hitam ya, warna hitam karena ini pasti sambungannya ada di dalam, dan yang di ujung nanti ketemunya dengan yang menuju ke timer itu ketemu dengan warna hitam. Jadi kuning hitam itu adalah heater yang terhubung ke pius heater gitu ya. Oke, kita ngecek di sini ya. Ini adalah area termostat ini, timer ya. Di sini tuh area timer satu blok gitu ya. Jadi tadi itu warna hitam dengan warna kuning ya. Oke, kita coba tes dulu. Untuk menentukan dia punya heaternya bagus atau tidak, berikut dia punya fuse heaternya juga ya. Nah, ternyata masih bagus, alhamdulillah heaternya tidak jadi masalah ya. Oke, kalau untuk heaternya yang penting heater, tetapi secara fisiknya kita tidak tahu. Kalau toh ternyata heater kaca, mudah-mudahan kacanya tidak patah. Yang jelas tidak pecah ya, yang jelas ini heater ini masih kondisi dia punya heaternya itu tersambung, masih bagus, mudah-mudahan tidak pecah karena kejepit oleh blok es. Heaternya sudah bagus, sudah keprediksi walaupun tidak dilihat secara real menurut pengukuran apometer ya. Nah, ini Depros Thermo ini ya, sebetulnya bimetal lah, kita sering sebutnya bimetal ya. Mau diukur atau mau tidak ya terserah lah, yang penting bimetal dan pius panas itu wajib diganti setiap kulkas mengalami permasalahan seperti ini. Jadi sebetulnya kalau bisa itu kan semua spare part ya, kecuali heater ya, heater lebih baik diukur atau dilihat secara fisik bagus atau tidaknya gitu ya. Tetapi untuk timer, fuse heater dan bimetal ganti saja. Dijamin permasalahan tidak akan ada masalah lagi ya, pengertiannya sekali datang kulkas tersebut langsung oke gitu ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya kalau seumpamanya mau diukur juga ya, dia punya bimetalnya ya. Pas kebetulan kan bunga es atau ngeblok esnya ini kan belum mencair nih. Jadi otomatis dia punya si bimetal tuh sebetulnya udah kerendam ya, maksudnya sudah kejepit sama es, sudah pasti itu udah dingin banget ya. Nah, seharusnya itu kan bimetal tuh berbentuk saklar di dalamnya itu yang dikendalikan oleh suhu dingin ya. Otomatis dengan suhu dingin, apalagi bimetal tersebut udah ketutup bunga es, seharusnya kalau bagus ya itu harus udah mengontek on posisinya. Nah, ternyata di sini posisinya tidak on ya, tidak ada hubungannya diukur dengan apometer ya, tidak ada on. Ini sudah jelas bimetal juga rusak. Lalu langkah berikutnya adalah pengecekan timer. Ini timer 13 apa 14 gitu ya. Oke, kita cek dulu apakah dia punya gulungan dinamo timer tersebut masih menunjukkan nilai atau tidak gitu ya.
Kalau menunjukkan nilai berarti dinamonya tersebut masih bagus ya, gulungan dia punya dinamo timer. Kalau tidak menunjukkan nilai di apometer tersebut berarti putus gitu ya, dia punya dinamo timer tersebut. Oke, kita ukur dulu. Perhatikan di layar apometer ya, kita ukur. Ini punya timernya untuk menentukan timer 1.3 atau 1.4 gitu ya. Tapi nanti juga ada cara lagi, cara mudah lagi ya, tanpa melalui apometer ada kami kasih tahu ya. Oke, 1.3 kita ukur. Wah, ternyata tidak menunjukkan nilainya. 1.4 juga sama. Sorry, kepleset. 1.4 juga sama, tidak menunjukkan nilai. 1.3 tidak menunjukkan nilai, 1.4 tidak menunjukkan nilai. Berarti 100% ini dinamo timer tuh rusak. Putus total, rusak total ya. Sudah jelas. Tuh lihat, padahal apometer nih masih bagus ya, apometernya bagus. Oke, udah jelas ini timernya rusak, tapi bagaimana cara untuk menentukan ini 1.3 1.4? Oke, langkah selanjutnya. Di sini ya, kita tinggal bongkar saja nih ya, seperti ini. Kalau 1.4 ini dari jack ya, tempat jack tuh ke dalam itu ada di pinggir semua, ke tempat solderan dia punya gulungan dinamo ya, pin dia punya. Nah, ini di pinggir semua ya. Nah, kita bisa disobek aja penutupnya. Nah, ini kan satu nih. Nah, kita lihat di sini, ini satu ya. Pastilah semua juga 1.3 1.4. Kalau satunya di pinggir semua ya, yang kita pentingkan itu adalah antara 1.3 atau 1.4. Nah, di sini saya punya contoh 1.3 nih ya. Sama kita buka juga nih. Nah, ini contoh timer 1.3 ya. Penutupnya sudah kita rusak aja, tidak jadi masalah lah timer rusak ini gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan ya yang hubungan ke dia punya gulungan dinamo ya. Nah, ini kan agak tengah, berarti lurus ke angka 3 tuh ya. Nah, yang ini sih sama, kalau satunya sih sama semua juga ya. Satu posisinya ada di pinggir ya. Nah, jadi timer ini 1.3 ya, sudah jelas ya. Jadi perbedaan antara 1.4 1.3 ketika di apometer emang rusak gitu ya timernya gitu ya. Bongkar seperti ini aja untuk memastikan timer tersebut 1.3 1.4-nya gampang ya. Nah, ini 1.4 ya. Nah, ini satunya. Sebentar, ini biar kita sejajar, kita balik dulu. Nah, begini nih ya. Nih, antara timer 1.4 1.3 seperti ini. Nah, ini 3 ya. Tuh, 3 ya, lurus ke situ. Nah, ini satunya ya. Pinnya tuh kita ambil lurus aja ke tempat dia solderan gulungan dinamo gitu ya. Sudah jelas kelihatan ya. Antara yang 1.3 dengan 1.4. Dari situlah rahasia untuk menentukan timer tersebut 1.3 atau 1.4, karena timer tersebut posisi atau kondisinya dalam kondisi rusak, putus dia punya gulungannya ya. Dengan dibongkar seperti ini, jangan sayang-sayang bos, timer udah rusak ini ya, bongkar aja bos ya, bongkar aja, tidak jadi masalah. Baru akan ketahuan pin dia punya tempat soket itu ke arah tempat solderan dia punya gulungan dinamo, itu akan kelihatan. Ambil lurus aja. Kalau adanya di tempat solderan kawat dinamo tersebut ada di pinggir-pinggir, berarti itu 1.4. Kalau yang satu ada di pinggir dan satu agak ke tengah sedikit, itu berarti 1.3. Gampang kan? Oke, seperti itu bosku ya. Oke, sudah jelas ya, sudah diketahui juga. Pas kebetulan ini kulkas yang kami sedang perbaiki ini, timernya itu 1.4. Dan kami juga sudah membelinya gitu ya. Nah, seperti ini timer 1.4 kita tes ya dengan apometer. Tuh, lihat. Menunjukkan nilai ya 1.4 tuh. Ini timer bagus, masih baru beli ya.
Kalau sedangkan tadi yang diukur yang pertama yang hitam itu, yang satu yang aslinya bawaan kulkas tuh tidak ada hubungan sama sekali. 13 tidak hubungan, 14 tidak ada hubungan, putus. Oke, seperti inilah ya. Nah, ini juga udah beli saya satu paket bimetal berikut satu set bimetal dengan fuse heater ya, berikut timer. Jadi 3 macam ini sudah kami beli, dan satunya adalah yang rusak. Nanti yang rusak-rusaknya dikumpulin, setorin ke customer. Oke, itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi teman-teman saudara semua yang selalu setia menyimak konten-konten kami. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih.